Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, seorang mediator potensial dalam konflik Rusia-Ukraina, menyalahkan NATO karena memicu perang di bekas Republik Soviet. NATO terlalu berambisi untuk perluas pengaruhnya di Eropa Timur sampai dengan depan pintu Moskow. Menurutnya, perang dapat dihindari jika NATO mengindahkan peringatan dari pejabatnya bertahun-tahun. Ekspansi ke arah timur hanya akan menyebabkan ketidakstabilan geopolitik yang lebih besar. War could have been avoided if NATO had heeded the warnings from amongst its own leaders and officials over the years that its eastward expansion would lead to greater, not less, instability in the region. Tak terpuji, NATO malah mengambil keuntungan dari perdamaian yang diharapkan setelah berakhirnya Perang Dingin di tahun 1991. NATO malah memperluas keanggotaannya di negara-negara bekas Republik Soviet agar masuk ke dalam lipatannya. Dimulai dari Polandia, Hongaria, dan Republik Ceko pada tahun 1999, disusul Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, dan Slovenia di tahun 2004. Ditambah lagi Albania dan Kroasia pada tahun 2009, kemudian Montenegro pada tahun 2017 dan Makedonia Utara pada 2020. Terakhir, Ukraina dan Georgia ikut-ikutan minta bergabung dengan NATO. Tentu saja kondisi itu semakin mengancam pertahanan Rusia. Selama bertahun-tahun, Rusia dengan keras menentang kehadiran NATO di dekat perbatasannya. Melalui jalan diplomasi politik internasional, Rusia telah memperingatkan NATO untuk menghentikan ekspansinya ke Eropa Timur. Rusia juga menghalangi Ukraina untuk bergabung dengan NATO, tetapi sayang, Amerika dan Barat mengabaikan kekhawatiran Rusia tersebut. Alasan inilah yang memaksa Rusia melakukan operasi militer di Ukraina. Tapi Amerika dan NATO malah menuduh Rusia memulai perang dengan tanpa alasan. Afrika Selatan abstain dari mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk tindakan militer Rusia di Ukraina dan memilih untuk tetap netral bersama 34 negara lain termasuk China, India, dan Pakistan. Presiden Afrika Selatan mengatakan bahwa penting untuk memahami penyebab krisis, tetapi itu tidak berarti setuju dengan invasi Rusia. While there are people within our country and elsewhere that want South Africa to adopt a more adversarial position, our position seeks to contribute to the creation of conditions that make the achievement of a durable resolution of the conflict possible. Through this approach, we are able to make our voice heard, not only publicly, but also to the parties that are involved in the conflict. And by doing so, as we talk to them, as we exchange views and interact with them, we bring our influence to bear on the issue of dialogue, mediation, and negotiation, which has always stood us in good stead as a nation.